Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yadillah fala mudhillalah wa min yudillu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah karena telah memberikan kita nikmat sehat. Dan pada kali ini saya Randy Setiawan dengan NIM 22410402088 kelas 1 PAIB akan melakukan pembahasan presentasi guna melakukan atau melaksanakan UTS Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Pak Dosen Mujibur Rahman, MSI. Sebelum kita memulai, mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung membahas pembahasan tentang pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya kita harus tahu apakah moderasi Islam itu perlu atau tidak. Karena dengan kita mengetahui itu, maka kita akan lebih memahami apa itu moderasi Islam. Mengapa perlu ada moderasi Islam? Karena Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam ras, agama, dan budaya. Dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama, bahkan internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan moderasi, salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Jadi, Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari ras, suku, agama, dan budaya. Dan sebab keberagaman tersebut, maka sering muncul perbedaan, pertidaksamaan pendapat, hingga memunculkan konflik atau bentrokan. Yang contohnya, konflik Sampit antara suku Dayak dan suku Madura, konflik Poso antara masyarakat Islam dan Kristen, konflik etnik Tionghoa dan Jawa. Macam-macam konflik tersebut sangat tidak mencerminkan keberagaman yang satu, tetapi yang ada hanyalah perpecahan keberagaman. Dan oleh sebab itu, maka diperlukan moderasi, yaitu salah satunya moderasi Islam yang akan membimbing Indonesia dan menjaga keharmonisan bangsa. Konsep pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pendidikan dan apa itu moderasi Islam, dan barulah kita akan menemukan apa arti dari pendidikan moderasi Islam. Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu satuan yang loyal, yang terdiri dari peserta didik,
pendidik, materi, alat, metode, lingkungan, serta mempunyai tujuan, yaitu untuk mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang baik, menambah pengetahuan peserta didik, dan membuat generasi untuk masa depan yang cemerlang. Yang selanjutnya yaitu moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat atau tawasud, adil, bijak, mengutamakan kebaikan, serta seimbang dan proporsional dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Jadi, moderasi Islam bisa dikatakan sebagai paham pemikiran Islam di mana demokrasi Islam telah mengutamakan keadilan, kebijakan, kebaikan, dan kesatuan dalam kehidupan beragama. Moderasi Islam juga menerapkan ajaran Islam, di mana dalam kehidupan beragama kita semua harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan jangan sampai membuat perpecahan, karena perpecahan merupakan lawan dari moderasi Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan moderasi Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk bisa adil, bijak, mengutamakan kebaikan, serta seimbang dan proporsional dalam beragama, dan menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam yaitu 1. Adil. Adil artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang. Setiap manusia harus mempunyai sikap adil, di mana kita harus seimbang. Seseorang yang adil selalu mendapat banyak dorongan dari banyak orang, sehingga bisa menjadi kepercayaan oleh banyak orang. Dan sebaliknya, jika seseorang tidak berperilaku adil, maka mungkin seseorang tersebut malahan mendapat kecaman atau ancaman dari banyak orang, karena perilaku tidak adil itu bisa merugikan banyak orang yang bersangkutan, dan seseorang itu pun hatinya tidak akan tenang. Yang kedua, toleransi atau tasamuh. Kata ini dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, sa'at al-sadar atau lapang dada, dan tasahul atau ramah dan suka memaafkan. Perbedaan suku, ras, agama, dan keyakinan dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tetapi untuk saling mengenal. Ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Sikap toleransi ini diperlukan karena jika tidak ingin perpecahan, maka sudah pasti toleransi diperlukan. Toleransi ini cangkupannya sangat luas, yang bisa mencangkup toleransi antar suku, antar ras, dan antar agama. Kehidupan bertoleransi inilah yang bisa membuat kehidupan keberagaman di Indonesia menjadi damai
aman, dan tentram. Bayangkan jika tidak ada toleransi, maka setiap hari akan ada konflik antar suku, konflik antar ras, dan konflik antar agama, sehingga kehidupan keberagaman di Indonesia tidak sesuai yang diinginkan. Jadi, dimanapun dan kapanpun, toleransi sangat diperlukan untuk menuju kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang ketiga, keseimbangan. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yang artinya menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi yang terdiri dari jasmani, akal, dan ruh. Keseimbangan ini ditetapkan sebagai kesetaraan pertimbangan yang terdiri dari jasmani, yaitu tubuh atau badan yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkaitan dengan melaksanakan moderasi Islam. Yang keempat, keberagaman. Keberagaman di dalam masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, bahasa, agama, dan ras. Telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman, baik dalam berbagai hal, baik suku, bahasa, agama, dan ras. Suku di Indonesia yaitu berjumlah lebih dari 1.300. Sedangkan bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 718 bahasa, dan terdapat 6 agama di Indonesia, serta terdapat 4 ras yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, keberagaman juga memiliki peran penting dalam moderasi Islam. Yang kelima, keteladanan atau uswah. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sifat keteladanan, yaitu akhlakul karimah. Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat diteladani atau ditiru oleh pihak lain. Jadi, setiap manusia diwajibkan mempunyai sisi baik dan kurangilah sisi buruk, karena sejatinya hanya sisi baiknya lah yang bisa dijadikan teladan untuk orang lain. Tujuan dan manfaat pendidikan moderasi Islam. Pendidikan moderasi Islam memiliki tujuan yang jika dilakukan akan membuahkan hasil yang berguna bagi semua orang. Adapun tujuan pendidikan moderasi Islam yaitu 1. Untuk menciptakan generasi Islam yang berpikir moderat. Moderat yaitu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim yang cenderung ke jalan tengah. Salah satu tujuan pendidikan moderasi Islam yaitu membuat generasi pemuda-pemudi yang mempunyai cara berpikir yang tidak ekstrim dan lebih cenderung ke jalan tengah. Yang kedua, mempelajari semua umat muslim untuk mengetahui bagaimana cara untuk beragama yang benar. Dalam menjalani kehidupan beragama yang benar, kita tidak boleh seenaknya melakukan hal-hal apapun sesuka hati kita. Dan oleh sebab itu, dibutuhkan pendidikan moderasi Islam, karena di dalamnya terdapat ajaran tentang cara bagaimana menjalani kehidupan beragama yang benar, sehingga menjadikan kehidupan beragama yang aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, mempelajari Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk membentuk perilaku beragama yang memiliki komitmen. Islam adalah agama yang aman dan damai.
Ilmu pengetahuan moderasi Islam juga banyak mengambil inti-inti dari agama Islam. Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat membentuk perilaku yang mempunyai komitmen yang pasti. Jadi, untuk bisa mempunyai tujuan yang pasti, diperlukan ilmu pengetahuan Islam. Yang keempat, untuk menghadirkan harmonisasi di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Kehidupan harmonis merupakan kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan juga pendidikan moderasi Islam, karena mempunyai tujuan untuk mengharmonisasikan kehidupan sebagai anak bangsa, baik berbeda suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat beragama. Ketertiban merupakan sesuatu yang penting, karena ketertiban itu berfungsi untuk menghasilkan kehidupan yang teratur, disiplin, serta tidak ada lagi kehidupan yang malas. Pendidikan moderasi Islam juga memiliki manfaat yang jika dilakukan juga akan memberikan manfaat yang baik bagi semua orang yang melaksanakan pendidikan moderasi Islam. Adapun manfaat pendidikan moderasi Islam: 1. Dapat mengetahui cara beragama yang benar. Kehidupan beragama tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Untuk bisa menjalani kehidupan beragama, kita harus tahu apa saja yang bisa mendukung agar kehidupan beragama bisa terjaga dengan baik. Salah satunya adalah sikap. Dalam kehidupan beragama, sikap sangat berpengaruh dan menjadi acuan apakah orang itu baik atau buruk. Kemudian lingkungan yang bagus sangat baik untuk menjalani kehidupan beragama, karena lingkungan tersebut penuh kebaikan dan tidak ada keburukan. Dua faktor tersebut merupakan cara agar beragama yang benar. Yang kedua, dapat mengembangkan konsep nilai-nilai moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilainya yaitu yang pertama, adil. Cara mengembangkannya yaitu dengan cara selalu bersikap seimbang pada semua orang. Kedua, toleransi. Cara mengembangkannya yaitu dengan cara menghormati agama lain ketika sedang beribadah ataupun pada hari raya. Yang ketiga, keseimbangan. Cara mengembangkannya yaitu dengan cara menanam pohon, meskipun hanya sedikit, tetapi itu sudah bisa menjaga keseimbangan alam. Jadi, nilai-nilai tersebut kita diharuskan untuk melakukan hal tersebut atau mengembangkan tiga nilai tersebut, yaitu adil, toleransi, dan keseimbangan. Yang ketiga, dapat memahami sebuah aliran pemikiran Islam yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, dan tentang ukhuwah. Aliran pemikiran Islam mengajarkan tentang adil. Adil yaitu tindakan yang tidak pilih kasih dan harus tetap ada ala kadarnya. Kedua, mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan di sini dapat diartikan sebagai menjaga sesuatu agar tidak kurang dan tidak lebih. Ketiga, keunggulan.
Keunggulan di sini dapat diartikan sebagai nilai tinggi yang bisa menjadi acuan orang lain. Keempat, ukhuwah. Ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Yang keempat, untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan damai. Jika kehidupan keagamaan ingin rukun, harmoni, dan damai, sudah pasti harus ada pendidikan moderasi Islam. Karena dalam pendidikan moderasi Islam sudah terdapat ajaran bagaimana cara membuat kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan damai. Contohnya, dengan berperilaku adil, selalu mempunyai toleransi, dan bisa menjaga keseimbangan. Yang kelima, menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Keseimbangan dalam kehidupan pribadi ini mencangkup hanya kepada diri sendiri, tidak ada gangguan orang lain. Sedangkan keseimbangan dalam kehidupan keluarga hanya menyangkut keluarga, seperti ayah, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Keseimbangan dalam kehidupan masyarakat hanya mencangkup masyarakat yang ada di desa, baik RT, RW, dan kelurahan. Dan yang terakhir, keseimbangan dalam kehidupan secara keseluruhan mencangkup seluruhnya atau mungkin tidak terbatas. Landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Ada 4 isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam multikultural, khususnya di bidang keagamaan, yaitu 1. Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya atau wahyu. Kesatuan dalam aspek ketuhanan ini dan pesannya atau wahyu. Jadi dalam hal ini kesatuan ini harus dimasukkan dalam aspek ketuhanan, di mana ketuhanan yang Maha Esa, serta pesannya yaitu ayat-ayat dan Al-Quran yang suci. 2. Kesatuan kenabian. Kesatuan kenabian ini bisa dikatakan kesatuan yang dilakukan oleh para nabi, yaitu dengan cara damai, baik, lemah lembut, dan sopan, serta pembawaan yang mudah dimengerti sehingga umatnya bisa bersatu. 3. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam beragama tidak seharusnya ada paksaan, karena jika ada paksaan maka orang itu malahan menjadi malas dalam melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Maka ketika memilih agama itu diusahakan jangan ada paksaan, agar seseorang yang memilih agama tersebut bisa dengan senang dan menjalankan kegiatan keagamaan. 4. Pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Kita seharusnya mengakui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk mengakuinya, maka diperlukannya toleransi beragama. Semua yang demikian disebut normatif, karena sudah merupakan ketetapan Tuhan. Masing-masing klasifikasi didukung oleh teks atau wahyu. Kendati satu ayat dapat saja berfungsi untuk justifikasi yang lain. Landasan historis pendidikan moderasi Islam. 1. Peristiwa pelaksanaan moderasi Islam
pada sirah nabawiyah. Rasulullah mengajarkan pendidikan Islam kepada keluarganya, para sahabat yang berlangsung 3 tahun, yang kemudian turun wahyu untuk dakwah terang-terangan. Adapun orang yang diajarkan pendidikan Islam oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarganya, yaitu istrinya Khadijah dan anak angkatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan pembantunya yang sudah dianggap anak angkatnya, serta para sahabatnya. Adapun wahyu yang turun yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kedua, peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada masa era Khulafaur Rasyidin. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung kepada Rasulullah tidak ikut hijrah. Yang ketiga, dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengkulturasikan budaya agama. Model akulturasi budaya sudah menunjukkan pola pandang keberagaman yang inklusif. Pola pandang tersebut sebenarnya masih dalam kategori eksklusif, karena masih ada monopoli kebenaran yang dilakukan atas nama agama. Jadi salah satu dakwah dari Wali Songo yaitu dengan menggunakan budaya, yaitu salah satunya budaya wayang. Misalnya di dalam cerita wayang terdapat kisah keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan keagamaan kepada orang yang menonton pertunjukan wayang tersebut. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kebudayaan wayang yang dilakukan oleh para Wali Songo dapat mengajak orang untuk masuk Islam, dan seperti itu juga tidak ada paksaan dari anggota Wali Songo tersebut. Dan Wali Songo tersebut juga sudah menjadi salah satu teladan bagi masyarakat Indonesia, yaitu dalam semangat menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia, dan merupakan salah satu cikal bakal kenapa ada Islam di Indonesia, sehingga sekarang di Indonesia malahan banyak yang mayoritas agamanya Islam. Demikian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan dari saya bisa memberikan ilmu yang berguna. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sebaik-baik manusia pasti punya kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.